Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala wa may yudhlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, sama-sama kita hormati Pak Haji Lukman sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sarolangun, dan Pak Haji Muhammad, dan ada juga Pak Wahyu Irawan. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Nah, berkat ialah kita dapat berkumpul, diberi kesehatan walaupun ditantang dan dihadapi dengan pandemi COVID-19, Pak. Nah, pemerintah Kabupaten Sarolangun memprogramkan namanya pemulihan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Kami sudah menyiapkan ada berapa isu strategis pembangunan daerah. Isu strategis. Ya. Satu, pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Jadi itu kan. Yang kedua, ketersediaan produk unggulan daerah. Kemudian di sektor UMKM, Pak. nah, itu menjadi isu strategis. Ada dampak COVID atau tidak, Ya. UMKM itu harus diangkat. Karena inilah yang menopang ekonomi masyarakat. Kita orang-orang kaya yang begitu di Sarolangun kan tidak banyak. Iya, Pak. Dan yang menampung, yang menciptakan, yang membuat lapangan kerja ini rata-rata dari UMKM. Kemudian sentra pertanian. Sentra pertanian. Sentra pertanian ini kita tahu ada beberapa permasalahan. Misalnya sawah, Pak. Sawah ini dia tidak bertambah, manusianya bertambah, ya kan? Masyarakat bertambah terus, sawah itulah. Tidak ada ide kita misalnya mencetak sawah baru misalnya kan. Kemudian intensifikasi ya, dari tahun sekali setahun harus dirubah menjadi panennya 2 kali setahun. Kalau lahannya cuma itulah, ya kan? Kalau perlu 3 kali setahun, seperti hal yang dilakukan di Jawa. Berarti ada peningkatan, Pak. Harus macam itu kan? Ada peningkatan. Tuh apa nih? Kemudian kita tahu kecenderungan masyarakat sekarang, anak-anak muda apalagi, Iya, Pak. dia haus hiburan, ya kan? Ibu penting dia refreshing, penting dia mencari ketenangan. Salah satunya adalah kita mensupport atau membuat atau mendorong masyarakat membuat tempat-tempat destinasi wisata. Dibuat oleh masyarakat tuh, tinggal pemerintah dorong, tinggal membantunya. Nah, ini harus pemerintah harus cepat membacanya itu. Kemudian isu strategis yang keenam adalah infrastruktur pelayanan umum. Nah, kita ini kan pelayanan umum kita ini masih minim sekali, belum memadai, belum standar lah, gitu kan. Kita mau jalan, ya, fasilitas jalan, jembatan, ada lagi fasilitas masyarakat untuk bermain, ada lapangan, gitu kan. Nah, rumah sakit, puskesmas, Iya, Pak. nah, itu kan pelayanan umum itu kan. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada beberapa isu yang lain strategis, ada bidang pemerintahan. Kalau pemerintahan ini maunya pemerintah hadir
di mana masyarakat. Wah iya. Jangan dibalikkan. Benar. Jangan masyarakat mencari pemerintah. Iya benar Pak. Nah, itu. Ya, Iya. kemudian pelayan publik. Wah, pelayan publik. Itu isu-isu yang berkembang di masyarakat. Misal ngurus KTP, Ya. idealnya cukup 1 jam atau 2 jam, ternyata 5 hari. Iya, Ya kan? Itu kan udah bagus. Kemudian isu lingkungan. Selingkungan. Terasa di gitu kan? Dari mulai Batangasai, kita menyicip air merah sampai ke ujung Jambi sana. Orang Batangasai sama Limun, sama Selangor, pokoknya buatan inilah yang buat ulah. Mencari ngambil emas segala macam tanpa izin. Ngaku mengalirkannya ke sungai, tapi kabupaten sampai ke ujung Jabung sana menikmati kotor air. Kemudian selanjutnya kita ini ada beberapa prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Memang kami kemarin dalam lambung pembahasan, jadi Bapeda lah yang mengusulkan bahwa prioritas pertama kita dengan melihat kondisi pandemi ekonomi, maka kita memprioritaskan adalah meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal. Jadi itu yang jadi prioritas utama kita, meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Jadi itulah cara kami di perencanaannya. Iya. Mensupport, mengingatkan kawan-kawan di dinas-dinas itu untuk membuat program-program yang arahnya kepada peningkatan ketahanan pangan. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan.